Aku ingin mengetahui pendapat kalian tentang negara yang harus kita pilih menjadi tempat tinggal kita. Kita harus aman dari mata Duryodhana dan mata-matanya. Ada banyak tempat-tempat yang indah. Kita harus memilihnya. Aku mengusulkan Pancala, Matsya, Salya, Videwa, Dwaraka, Kalinga, dan Magadha. Aku pernah mendengar kota yang bersama Wirata yang sangat terkenal. Kita tidak akan dikenali jika berada dalam satu kota. Engkau harus memilih dari satu kota itu. Kami menghormati keputusanmu. Wirata adalah kota kerajaan Matsya, kota yang paling sesuai dengan tujuan kita. Raja Matsya adalah orang yang baik. Ia termasyhur karena kemuliaan dan sifatnya yang dermawan. Baiklah Wirata, sekarang peran apa yang harus kita mainkan? Mari kita juga putuskan hal ini. Kakak, engkau jangan bekerja atas perintah orang lain. Aku tidak tahan melihatnya. Tenang saja Arjuna, aku tidak akan membiarkan siapapun menghinaku. Aku memutuskan menjadi teman bagi sang raja. Bukan sebagai pelayan, aku akan menghadap dan memberitahu namaku adalah Kanka. Aku akan memberitahunya bahwa pengetahuanku mengenai Weda dan filsafat sangat baik. Bima, bagaimana dengan dirimu? Akan menyembunyikan kekuatan dan amarahmu selama setahun. Apa rencanamu, saudaraku Bima? Jangan khawatir kak, aku telah memutuskan peran aku akan mainkan. Kalian tahu bahwa memasak adalah kegemaran. Aku akan menggunakan kesempatan ini. Aku akan mengendaki sang raja agar akulah yang bertanggung jawab atas dapur kerajaan. Aku juga memberitahu dia bahwa aku menguasai gulat. Aku akan bertanggung jawab pada bidang olah tubuh. Aku bisa melatih semua pemuda dalam seni gulat. Namaku adalah Walala. Kakak, aku akan menyamar. Aku telah memutuskan sejak dulu. Engkau pasti tidak melupakan kutukan Urwasi. Kutukan ini akan berlangsung 1 tahun. Aku termasyhur karena kedua bahuku yang kekar. Orang-orang tidak akan mengetahui kekekaran otot-ototku dengan memakai pakaian wanita. Aku akan memanjangi rambutku. Aku pintar menari dan menyanyi, memainkan alat musik. Aku akan menjadi guru musik yang juga bisa menari dan menyanyi. Aku akan menamakan diriku Rahanala. Kakakku, engkau tahu betapa ahlinya aku melatih kuda. Aku sangat mengerti mereka. Mereka mendengarkanku kata-kataku. Aku bisa membuat mereka melakukan apa yang aku inginkan. Aku akan memperlihatkan pada sang raja kemampuanku mengatasi kuda-kuda. Ia akan mengizinkanku untuk tinggal di kandang kudanya. Aku akan menamai diriku Damargarti. Aku akan menggunakan pengetahuanku tentang sapi. Wirata adalah seorang raja yang kekayaan utamanya adalah ternak. Aku sangat ahli membuat sapi-sapi menghasilkan susu yang paling baik di seluruh dunia. Aku sangat ahli dalam menghadapi sapi-sapi betina dan sapi-sapi jantan seperti kakakku yang sangat ahli mengendalikan kuda-kuda. Aku akan menamai diriku Tantripala. Aku akan menjadi Sairandri. Aku akan mendekati sang ratu dan memberitahunya bahwa aku bisa menata rambut dengan ratusan cara. Aku akan menunjukkan padanya bagaimana aku bisa memainkan minyak wangi dengan baik, yang orang lain tidak bisa melakukannya. Melihat keahlianku dalam menghias rambut seperti itu, sang ratu tidak mungkin menolakku. Aku akan mengatasi semuanya. Marilah kita menuju Wirata. Aku merasa sangat terhormat dengan dikunjungi oleh seorang Brahmana sepertimu. Aku bahagia jika aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Aku adalah teman baik dari Raja Yudhistira yang agung penguasa Indraprastha. Engkau boleh menyebutku sebagai jiwa Yudhistira. Kami saling menyayangi. Namaku Kanka. Aku datang padamu ingin menjadi penasihatmu. Kemuliaanmu sama dengan Yudhistira. Bisakah aku memperolehnya? Engkau memberi kehormatan pada kota kami dengan kehadiranmu. Aku bahagia dengan adanya kau di sini. Semoga para dewa memberkati Raja Matsya. Aku adalah tukang masak yang ahli. Aku sangat bahagia jika aku diizinkan untuk tinggal di sini untuk melayanimu. Benarkah? Tapi aku rasa kau adalah seorang kesatria. Tubuhmu yang kekar sangatlah menawan. Aku tidak yakin kau ahli dalam memasak. Kau benar Raja, aku adalah seorang ahli gulat. Aku akan melatih pemuda di sini dalam dunia gulat. Tapi memasak adalah
kegemaranku. Aku akan sangat terhormat jika kau mampu menerimaku. Aku adalah Brihanala, seorang penari. Aku juga ahli dalam alat musik dan ringan. Aku harap engkau bisa menerimaku di kerajaan. Lenganmu tampak kekar, dadamu yang sangat menawan memperlihatkan bahwa kau bukanlah seorang penari. Kau lebih cocok menjadi seorang pemanah. Apakah kau setengah wanita? Tinggallah di sini dan menjadi putraku. Itu akan lebih cocok denganmu. Tuanku, satu-satunya keahlianku adalah menari dan bernyanyi. Aku hanya bisa memainkan alat musik. Aku akan menjadi guru dari putrimu Utara. Aku akan menjadikannya penari yang hebat di dunia. Harapanmu akan kukabulkan. Tinggallah di sini dan bimbinglah putriku. Hai anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Beritahu aku, siapa dirimu? Perkenalkan Tuan, aku Damayanti. Aku di sini mengharapkan tempat tinggal layak untukku. Kalau Anda memperbolehkan, aku ingin menjadi pelayan Anda. Aku tidak pernah menolak apabila ada seorang meminta bantuanku. Kau boleh tinggal di sini dan mengurus kuda-kuda ini. Aku mohon, jadikanlah aku kepala raja pengembala di kerajaanmu. Aku akan menjaga ternak-ternakmu. Aku bisa menyembuhkan penyakit sapi dan kerbau. Aku sangat ahli dalam menangani sapi-sapi. Mereka akan sangat sehat. Namaku Tantripala. Siapapun dirimu, engkau nampaknya tidak pantas untuk menjalankan tugas mengurusi sapi. Tetapi aku tidak menolakmu. Kau boleh tinggal dan aku akan mempercayaimu untuk mempertanggungjawabkan kesehatan ternakmu. Aku senang dengan keberuntungan itu. Pelayan, siapa wanita itu? Panggil dia ke sini. Nona, sang ratu ingin bertemu denganmu. Engkau sangat cantik. Bagaimana engkau bisa sendiri? Mengapa engkau tidak menikah? Bagaimana pria bisa tahan melihatmu? Mengapa engkau datang ke kota kami? Dari mana asalmu? Aku datang untuk tinggal. Aku adalah seorang ahli tata rias. Aku adalah pelayan Tuhan, Ratu Pandawa. Aku tidak memiliki tempat untuk puji-puji. Mendengar sifatmu yang baik, aku datang padamu dengan harapan untuk menyenangkan hatimu dengan keahlianku. Suamiku sang raja sangat mudah tergoda akan kecantikan seorang wanita. Bagaimana jika ia jatuh cinta terhadapmu? Aku tidak akan menunjukkan wajahku pada siapapun. Aku akan tinggal di ruangan istana. Aku tidak akan menyakitimu dengan membiarkan raja melihatku. Baiklah, aku sangat senang akan hal itu. Aku akan melindungimu. Tinggallah bersamaku di istana ini. Dengarkan aku karena aku akan memberitahumu sesuatu yang berguna bagimu. Dewa Indra akan datang dan menyamar, meminta Kundala dan tawakamu. Janganlah kau memberikannya. Dua benda ini akan sangat berguna untukmu. Berikanlah seluruh kerajaanmu untuk menggantikannya. Tapi jangan pernah memberikan kedua benda ini. Baiklah, aku akan mendengarkan apa yang kau katakan. Tapi beritahu aku, siapakah dirimu? Aku adalah Surya, dengan ribuan cahaya. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin engkau ditipu oleh musuhmu. Itulah mengapa aku mendatangimu ketika dunia masih tertidur. Lakukan apa yang kau katakan. Lakukan apa yang aku katakan. Aku berkata seperti ini agar kau berumur panjang. Tuanku, aku telah memilihmu sebagai dewaku. Aku sangat beruntung bisa melihatmu secara langsung. Bangunlah anakku. Aku mohon, jagalah dirimu. Aku harus pergi. Aku mohon berikan aku sebentar. Aku akan memberikan apa yang kau minta. Mintalah. Aku tidak menginginkan harta, emas ataupun yang lainnya. Aku hanya menginginkan kuaca dan kundalamu.
Itu adalah permintaan yang aneh. Aku akan memberikan emas dan perhiasan yang aku punya untukmu. Tapi jangan pernah memintaku untuk memberikan kuaca dan kundalaku. Kedua benda ini adalah nyawaku. Kumohon tidak ada hal lain yang aku inginkan selain kedua benda ini. Tuanku, aku tahu siapa sebenarnya dirimu. Engkau adalah Indra. Engkau adalah pemberi yang agung. Aku merasa sangat malu engkau meminta anugerah yang ditujukan untukku. Tapi hal ini tidak mempengaruhiku. Aku senang dan merasa terhormat bahwa Indra yang agung menerima pemberian dariku. Aku merasa bangga memberikanmu kehidupan. Aku tidak pernah melihat orang sepertimu. Kau bahkan sudah diperingati surya akan kedatanganku. Aku akan memberimu anugerah. Katakanlah apa yang kau inginkan. Aku memberikanmu nyawaku tanpa mengharapkan imbalan darimu. Tapi aku tidak ingin nama baikmu rusak karena telah mengambil kedua nyawaku. Aku menginginkan anak panah yang ketika dilepaskan tidak akan pernah meleset. Ketika aku menyebutkan nama orang yang akan aku panah. Baiklah, aku akan menganugerahimu senjata itu, tapi senjata itu akan berfungsi satu kali dan ditujukan untuk satu orang. Aku tahu orang yang engkau inginkan adalah Arjuna, tapi percuma saja jika Krishna berada di dekat Arjuna. Ia akan selalu melindungi. Tuanku, aku tidak memiliki permintaan lainnya lagi. Hari ini engkau sangat bersahabat padaku. Siapa itu? Aku tidak pernah melihatnya. Dia sangat cantik, aku menginginkannya. Dia memohon perlindungan kepadaku. Aku menyayanginya. Pilihlah pelayan lain. Aku akan memberikannya padamu kecuali dia. Aku tidak tahu akan bahaya jika kau mencintainya. Aku tidak ingin hal buruk terjadi padamu. Lupakanlah dia. Hahaha. Apakah kau bercanda, Kak? Aku adalah adikmu yang terkuat. Mana mungkin aku bisa melupakannya. Aku menginginkannya. Bagaimanapun caranya itu. Kau sangat cantik, sayang. Aku menginginkan kau. Datanglah dan temui aku. Bahagiakanlah aku. Aku sayang. Mengapa kau diam di sini ketika aku dihina oleh Kicaka? Dia sudah begitu lancang menatapku begitu lama dan berani menyatakan cintanya padaku yang sudah menjadi milikmu. Bimaku sayang, buatlah aku bahagia, bunuhlah dia untukku. Drupadi, ratuku, kau tahu aku sangat mencintaimu. Apapun yang kau minta, aku akan berikan. Tapi aku mohon, bersabarlah. Jika aku berbunuh Cicaka sekarang, penyamaran kita akan terbongkar. Aku telah dihina olehnya. Sekarang aku dihina olehmu. Kau tidak bisa membahagiakanku. Aku tidak bisa tidur sebelum Kicaka mati. Aku meminta padamu karena aku tahu dari kelima suamiku, kaulah yang paling mencintaiku. Baiklah ratuku, aku akan membunuhnya. Temui dia dan katakan padanya agar bertemu denganku besok malam di aula sendirian dan akan aku bunuh di sana. Terima kasih, Bimaku. Istriku, inilah laki-laki yang berani kurang ajar padamu. Lihatlah, ini akibat karena tidak mendengarkanku. Aku mohon maaf, aku tidak bisa menjagamu lagi. Aku
sangat bersedih akan kematian adikku. Pergilah ke kota lain, aku tidak bisa menerimamu di sini lagi. Maafkan aku, Ratu. Aku tahu kau sangat bersedih atas kematian adikku. Tapi aku sudah memperingatmu mengenai hal ini. Biarlah aku tinggal di sini 13 hari lagi. Setelah itu, tanpa kau perintahkan, aku akan pergi. Mohon penuhi permohonanku. Kau tidak akan menyesal. Jujur, kau membuat aku takut. Tapi baiklah, aku akan membiarkan kau tinggal. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi aku merasa akan ada suatu hal yang besar. Terima kasih, Ratu. Aku akan mengingat kebaikanmu. Matsya, berhati-hatilah. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Karka adalah Yudhistira, raja dari Indraprastha, yang agung. Dia adalah raja di bumi ini. Dia bahkan pantas duduk di sebelah Dewa Indra. Lalu mengapa kau ragu duduk bersebelahan dengannya? Bukankah kau adalah guru musik dan tari putriku? Siapa kalian sebenarnya jika memang dia Yudhistira? Aku adalah Arjuna, putra Kunti. Dia adalah Bima, Nakula, Sahadewa. Wanita itu adalah ratu dari kerajaan yang agung Indraprastha, yang terbuat dari api, Ratu Drupadi. Kami mohon maaf atas kelancangan kami di sini. Kami, para Pandawa, menyamar di kerajaanmu. Dan hari ini adalah waktunya kami untuk kembali membalaskan dendam kami. Benarkah apa yang kulihat ini? Oh, maafkan aku, Raja Yudhistira. Kau adalah raja yang agung. Aku sangat beruntung dengan hal ini. Kalian memilih kerajaan kami untuk menyamar. Bangunlah dan duduklah di sebelahku, Raja Matsya. Seharusnya kami yang berterima kasih kepadamu karena kamu sudah memberikan kami tempat untuk berlindung. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Tunjukkanlah pada kami bahwa dirimu memaafkan kami dengan menerima putriku sebagai pengantin wanita adikmu Arjuna. Ini adalah kata-kata dari Rajaku Duryodhana. Kalian semua harus bersiap-siap untuk pergi ke hutan selama 12 tahun lagi. Arjuna, salah satu dari Pandawa bersaudara, telah terlihat oleh kami sebelum masa 13 tahun terakhir. Kembalilah cepat kepada tuanmu. Biarkan kakek Bhisma yang memutuskan apakah 13 tahun ini sudah selesai atau belum. Setelah sudah mengetahui jawabannya, kembalilah. Krishna! Krishna, kami telah menyelesaikan 13 tahun ini. Engkau adalah dewa dan teman. Kami bergantung padamu. Engkau adalah pelindung kami. Engkau adalah segalanya bagi kami. Tidak, Drupadi. Kau jangan bersedih. Saat-saat kesedihanmu telah berakhir. Tersenyumlah sekarang. Harinya telah semakin dekat ketika senyumanmu itu akan kembali. Aku akan memenuhi janji yang telah kukatakan padamu di hutan Kamyaka 13 tahun yang lalu. Kesedihanmu dalam hatimu akan terobati sementara. Krishna
Abhimanyu